Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 dengan saya Rahmat Syawal dan rekan saya Yulanda Oktaria akan menjelaskan materi yang berjudul kebijakan dividen. Yang pertama adalah pengertian dividen. Apa itu dividen? Menurut Scott Beasley dan Eugene F. Brigham 2005, dividen adalah pembagian uang tunai yang diberikan kepada para pemegang saham atas keuntungan perusahaan, baik itu laba yang didapatkan dari periode yang sedang berjalan ataupun laba dari periode sebelumnya. Secara definisi, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah teori-teori kebijakan dividen. Teori-teori kebijakan dividen diantaranya adalah: yang pertama, dividen tidak relevan. Dividen tidak relevan merujuk pada teori keuangan yang menyatakan bahwa keputusan pembayaran dividen oleh suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan atau harga sahamnya. Yang kedua, the bird in the hand theory. Teori ini menyatakan bahwa investor cenderung lebih memilih dividen yang dibayarkan saat ini daripada potensi capital gain atau keuntungan modal di masa depan. Yang ketiga, teori perbedaan pajak. Teori perbedaan pajak adalah konsep dalam keuangan perusahaan yang menyatakan bahwa perbedaan perlakuan pajak antara dividen dan capital gain atau keuntungan modal dapat mempengaruhi keputusan pembayaran dividen oleh perusahaan. Yang keempat, signaling hypothesis teori. Menurut teori ini, perusahaan yang membayar dividen yang tinggi dianggap sebagai sinyal positif oleh investor. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki laba yang cukup tinggi, keuangan yang sehat, dan prospek pertumbuhan yang baik. Dan yang kelima, clientele effect theory. Menurut teori ini, perusahaan cenderung mengadopsi kebijakan dividen yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pemegang saham yang ada. Pemegang saham tertentu memiliki preferensi yang konsisten terhadap tingkat dividen yang diharapkan dari investasi mereka, dan mereka cenderung memilih perusahaan yang sesuai dengan preferensi tersebut. Kemudian, submateri selanjutnya adalah bentuk-bentuk dividen. Terdapat 5 bentuk dividen, diantaranya adalah 1. Dividen tunai, 2. Dividen saham, 3. Dividen properti, 4. Dividen scrip, 5. Dividen likuidasi. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Perjanjian utang, 2. Pembatasan dari saham preferen, 3. Ketersediaan kas, 4. Pengendalian terhadap perusahaan, 5. Kebutuhan dana untuk investasi, 6. Fluktuasi laba. Kemudian pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham dapat dilakukan dengan cara membeli kembali saham yang beredar dan dilakukan apabila perusahaan memiliki kas lebih dan tidak ada investasi yang menguntungkan. Selanjutnya, rumus-rumus untuk pembelian kembali saham ialah didapat dari jumlah laba yang dibayarkan dibagi lembar saham yang beredar ditambah harga pasar saham. Terdapat informasi-informasi yang diperlukan untuk menentukan harga pembelian kembali saham. Yang pertama adalah earning per share atau laba per saham yang dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi lembar saham yang beredar. Yang kedua, price earning ratio atau PER. Price earning ratio dihitung dengan rumus harga saham saat ini dibagi earning per share. Yang ketiga, EPS setelah stock repurchase. EPS setelah stock repurchase dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi lembar saham yang beredar. Yang keempat, harga saham yang diharapkan setelah stock repurchase dihitung dengan rumus PER dikali EPS. Dan yang terakhir adalah capital gain yang diharapkan dapat dihitung dengan rumus harga saham yang diharapkan setelah stock repurchase dikurang harga saham saat ini. Selanjutnya yaitu pembelian dividen dalam bentuk saham. Dividen saham adalah pembagian laba perusahaan dalam periode tertentu berupa saham dari perusahaan tersebut dengan alasan agar perusahaan memiliki lebih banyak kas yang dapat digunakan
untuk membiayai investasi perusahaan, atau dengan tujuan mempertahankan harga pasar dari saham perusahaan konstan pada range tertentu. Berikut ini merupakan contoh soal. Struktur modal perusahaan Iluze sebelum ditetapkan stok dividen adalah sebagai berikut. Saham biasa 5.000 lembar, nominal 1.000 yaitu 5 juta, agio saham 2.500.000, laba ditahan 17.500.000, maka jumlah modal sendiri yaitu 25 juta. Struktur modal perusahaan Iluze setelah ditetapkan stok dividen adalah sebagai berikut. Saham biasa 5.500 lembar, nominal 1.000 yaitu 5.500.000, agio saham 2.750.000, laba ditahan 16.750.000. Maka jumlah modal sendiri yaitu 25 juta. Kemudian, terdapat pemecahan jumlah lembar saham. Kebijakan pemecahan jumlah lembar saham stock split dilakukan untuk menurunkan harga saham per lembar perusahaan karena harga tersebut dinilai terlalu tinggi, agar harga saham perusahaan terletak di posisi yang populer dalam kegiatan trading. Berikut ini merupakan contoh soal pemecahan jumlah lembar saham. Struktur modal sendiri sebelum adanya stock split. Saham biasa 5.000 lembar, nominal 1.000 yaitu 5 juta, agio saham 2.500.000, laba ditahan 17.500.000, maka jumlah modal sendiri yaitu 25 juta. Struktur modal sendiri setelah adanya stock split. Saham biasa 1.000 lembar, nominal 500 yaitu 5 juta, agio saham 2.500.000, laba ditahan 17.500.000, maka jumlah modal sendiri yaitu 25 juta. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini. Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur. Pembagian dividen oleh manajemen harus didasari dengan pertimbangan yang seksama, yaitu dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek keuangan dan aspek hukum. Aspek keuangan wajib diperhatikan karena pembagian dividen tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor keuangan, yang antara lain mencakup kemampuan keuangan perusahaan, proyeksi usaha perusahaan, dan harapan pemegang saham secara ekonomi untuk mendapatkan tingkat pengembalian dari investasi mereka. Aspek hukum wajib diperhatikan karena pembagian dividen harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, itulah video penjelasan dari kami mengenai materi kebijakan dividen. Kami harap semoga dapat bermanfaat bagi para penonton dan silahkan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.